Merawat bannya harus dibersihin, harus dicek tekanan Tekanan anginnya. angin, betul. Terus ternyata tutup ventil itu sangat berpengaruh ya. Nah, juga. Walaupun Kirain kecil cuma gitu ya. jadi aksesoris doang gitu. Ternyata memang berpengaruh. Jadi seperti itu ya Sobat FDR ya. Kita lanjut lagi, keywords yang ini sudah selesai. Kita lanjut dengan keyword selanjutnya. Oke Bro Jimmy, sekarang kita cobain lagi nih keyword selanjutnya. Oke, Itu adalah bisa. apakah ban motor? Nah, apakah ban motor tubles bisa bocor? Nah, Bisa bocor apa enggak? Kayaknya bisa-bisa aja sih harusnya ya. Bisa. Silakan yang expert yang menjawab. Oke, ban motor tubles bisa bocor. Tentu bisa, karena ban itu terbuat dari karet. Ya, Betul. karet itu pasti bisa bocor. Nah, karena terkena benda tajam. Nah, tapi kalau misalnya terkena benda tajam di jalan, itu kelebihannya ban tubeless itu tidak langsung habis di tempat anginnya. Jadi kita masih ada spare waktu untuk ke tempat tambal ban terdekat. Nah, beda dengan ban tube type. Kalau terkena paku itu langsung habis di tempat. Jadi kita harus nenteng dulu itu motor. Betul. Jadi itu kira-kira kelebihannya ban tubeless. Seperti itu, Mbak. Jadi bisa ada spare untuk bisa ada napas dulu ya untuk bisa sampai di tempat tambal bannya Betul, gitu. iya. Oke, selanjutnya apakah ban motor ada kadaluarsanya? Nah, bener. ini juga saya nggak tahu nih ada expired apa Ada enggak kayak expired. makanan. Nah, betul. Contohnya makanan. Jadi kalau ban motor itu tidak seperti makanan. Makanan itu ada kadaluarsanya. Jadi kita tidak boleh makan setelah ada kadaluarsanya. Oke. Nah, kalau ban motor itu tidak ada kadaluarsanya. Ya, tapi dia kan ban motor ini terbuat dari karet. Sifat dasar karet itu makin lama makin keras. Nah, karena makin keras itu pada saat dipakai itu tidak nyaman. Nah, jadinya bisa dipakai bisa, tapi tidak nyaman. Nah, makin keras lagi itu akan timbul retak-retak kalau makin lama lagi. Nah, kalau sudah retak-retak itu sudah kurang safety dipakai seperti itu. Jadi Nanti sering bocor gitu nggak sih? betul, kalau misalnya bahan lama itu potensi bocornya lebih besar. Berapa lama jangka waktu yang bisa buat ban tahan? Jadi berapa lama tahan bannya itu ya nggak ada batasnya. Intinya sebenarnya pemakaiannya itu dari TWI-nya, dari tread wear indikatornya. Ya, tapi kalau misalnya hati-hati kalau misalnya pakai ban yang memang sudah lama, itu pasti dia retak-retak, itu tidak safety lagi. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjut masih dengan keywords apakah ban motor. Ini yang terakhir ya. Apakah ban motor tubeless bisa ditambal? Oke. Nah, sesuatu yang bocor pasti bisa ditambal. Betul. Nah, seperti itu. Ban tubeless pun juga bisa ditambal. Nah, itu kalau di pasaran itu ada 3 jenis yang umum ya dipakai untuk tambal. Pertama yang paling sering dijumpai oleh di tambal ban adalah tambal ban jenis cacing atau string yang dipakai tusuk kemudian ditarik lagi. Betul. Nah, itu sifatnya sementara. Nah, kemudian yang lebih agak permanen itu ada 2 tipe payung. Itu ada modelnya seperti payung tapi dari dalam nambalnya. Oh, yang kayak paku payung gitu ya? Betul, dari dalam dia nambalnya. Kemudian ketiga adalah model tip top. Model tip top itu mirip payung tapi dia tidak ada tusukan payungnya, dia ditempel dari dalam. Itu yang paling sering. Ada banyak lagi macam tapi paling sering adalah seperti itu, Mbak. Oke, tapi menurut Bro Jimmy sendiri nih, menurut Bro Jimmy lebih prefer tubeless apa non tubeless? Ya, kalau kita ingin lebih safety ya tubeless tentunya. Karena kan kalau bocor pun bisa ada waktu untuk ke tempat tambal ban terdekat. Oke, kalau keywords yang ini sudah beres, kita masih ada 1 keywords tersisa. Kira-kira apa saja pertanyaan-pertanyaan yang sudah dilontarkan oleh Sobat FDR di Google? Boleh kita buka. Keywordsnya adalah praktis. Oke, beda ban motor tubeless dan biasa. Nah, tadi kan udah sedikit dibahas. Betul. Mungkin sekarang boleh lebih rinci lagi nih, lebih detail lagi dibahas sama Bro Jimmy. Silakan. Oke. Jadi mungkin di sini biasa itu model tube type kali ya yang pakai ban dalam. Jadi beda ban motor tubeless dengan ban tube type. Ya.
itu pastinya ban tube type itu menggunakan ban dalam. Ya, jadi memakai tube namanya. Kemudian kalau tubeless itu tidak menggunakan ban dalam. Nah, terus kalau tubeless tidak menggunakan ban dalam, itu ternyata di dalam lapisan tubeless itu ada namanya inner liner. Jadi di dalam bagian ban tubeless itu ada inner liner, itu yang berfungsi sebagai penahan angin. Jadi fungsinya sama seperti ban dalam. Itu ada lapisannya seperti itu. Nah, kalau ban dalam tubeless itu selanjutnya adalah dia lebih kokoh, ya, karena memang dia mampu menopang lebih kuat. Tapi kalau ban tube type itu lebih mampu untuk meredam getaran. Perbedaannya seperti itu. Nah, kemudian ban tube type itu rata-rata harganya lebih ekonomis dibandingkan ban tubeless. Kira-kira itu, Kesa. Iya, jadi memang antara ban tubeless dan juga tube type itu ada kekurangan dan kelebihannya masing-masing ya. Jadi balik lagi, Sobat FDR lebih suka yang mana? Lebih suka yang tubeless, ban tube type. Silakan dipilih. Next. Selanjutnya, beda ban motor, bias dan radial. Nah, ini aku juga nggak tahu nih apa ini bedanya ya. Coba silakan boleh dijelaskan. Siap. Ya, jadi ada dua tipe ban motor yang beredar di pasaran. Paling sering adalah tipe bias karena memang mungkin lebih ekonomis, kemudian lebih mudah. Kedua adalah tipe radial. Nah, perbedaannya adalah dari segi konstruksinya sebenarnya. Konstruksi untuk ban radial itu lebih kokoh. Ya, dibandingkan dengan ban bias seperti itu. Kemudian strukturnya yang membuat dia kokoh itu karena kalau ban bias itu menyilang. Ini sedikit teknikal ya. Nah, jadi seperti itu, lebih menyilang. Kalau ban radial itu dia searah. Jadi searah mengikuti alur ban dan membentuk radial, lingkaran seperti itu, sehingga dia lebih kokoh. Nah, untuk ketebalan ban karena konstruksinya sudah lebih kokoh, itu ban radial itu lebih tipis dibandingkan dengan ban bias, betul, karena dia sudah kokoh di strukturnya. Nah, daya cengkram ban radial itu lebih baik dibandingkan dengan ban bias, seperti itu. Nah, kemudian dari harga, karena struktur lebih kokoh, tentunya ban radial sedikit lebih mahal dibandingkan ban bias. Tapi ada jenis-jenis motor tertentu nggak sih? Motor apa misalnya harus atau lebih baik menggunakan ban bias atau lebih baik lagi menggunakan ban radial? Sebenarnya kalau ban radial itu kebanyakan dipakai oleh motor-motor sport karena dia lebih mengandalkan speed. Nah, kalau ban bias itu sebenarnya dia lebih untuk motor-motor reguler seperti ban cup ataupun matic seperti itu kira-kira. Nah, contoh-contoh dari FDR sendiri nih untuk ban biasnya apa aja misalnya dan radialnya juga apa aja, mungkin Sobat FDR juga pengen tahu nih. Kalau FDR sendiri sebenarnya awalnya kita konsentrasi di ban bias semua. Semua banyak Extreme, Blaze, kemudian Sport Evo itu rata-rata bias. Nah, tapi dalam 2 tahun terakhir ini kita sudah launching untuk ban radial. Itu ada tipe Blaze RS dan Blaze RX. Itu radial yang memang dipunyai oleh ban FDR. Oke deh kalau begitu. Jadi seperti itu ya Sobat FDR ya, perbedaan antara ban bias dan juga ban radial. Next. Last but not least, yang terakhir, beda ban motor. Wah, depan sama belakang. Kalau dilihat dari secara kasat mata ya sama-sama aja. Apalagi buat aku orang awam yang nggak ngerti, pasti ngiranya sama. Tapi apakah ada perbedaannya? Silakan, Bro Jimmy. Ya benar, sama-sama bulat ban kan. Betul. Tapi ada bedanya. Ya, kalau ban depan itu biasa lebih kecil dibandingkan ban belakang. Oh gitu. Ya, lebarnya ya. Kalau diameter sama. Itu lebarnya lebih kecil, ya. Itu kalau diameternya beda kayak sirkus ya. Jadi memang beda ketebalannya ya. Betul. Jadi lebarnya bukan tebal. Lebarnya, lebarnya. Itu ada fungsinya sendiri, ada apa manfaatnya. Karena fungsi ban depan itu adalah sebagai pengendali arah. Pengendali arah. Nah, itu makanya lebih kecil. Sedangkan ban belakang itu adalah penopang beban, beban motor, kemudian pengguna juga mengoptimalkan traksi. Nah, makanya ban depan dan belakang itu memang dibentuk seperti itu karena memang fungsinya berbeda.
Oke Sobat FDR, tadi kita udah banyak atau sudah beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Sobat FDR yang ada di Google yang kita jawab, kita bantu jawab, dibantu juga oleh Bro Jimmy. Terima kasih Bro Jimmy ya, sudah menemani Keisha di Garasi FDR kali ini. Dan buat Sobat FDR yang masih pengen tanya-tanya seputaran tentang ban atau ban FDR, bisa langsung tulis aja pertanyaannya di kolom komentar nanti di bawah. Dan jangan lupa juga untuk subscribe dan like video ini. Oke, sampai ketemu lagi di Garasi FDR berikutnya. Saya Keisha Kanza dan Bro Jimmy pamit. Salam grifty, grip and safety first. Bye!